Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, sadaqa wa'da, wa nasara abda, wa a'azza junda, wa hazamal ahzaba wahda. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu, saudara-saudara jamaah Masjid Ar-Rahmat yang dirahmati Allah, alhamdulillah sonten menika saged kepanggih malih dalam rangka pengajian buka bersama dan berjamaah sholat maghrib. Jadi maghrib bukan jam 7. Posisi karena kali 5 menit 10 menit. Sabar Ibu Pak. Sore ini saya bermaksud akan melanjutkan materi yang terdahulu saat sholat tarawih. Kalingan boten? Oh lali. Kebanyakan menceramah, kebanyakan materi. Tidak apa-apa. Jangan nyatet tuh. Oh, tak ada nyatet. Seingat saya, kemarin saya menyampaikan materi tentang pengertian takwa secara umum, yaitu berbebas dari hal-hal yang membelenggu manusia. Kemudian saya mengelompokkan belenggu menjadi 5, dari belenggu yang paling ringan sampai belenggu yang paling berat. Dan saya baru menyampaikan satu belenggu yang paling ringan, yaitu belenggu nopo Bapak Ibu? Dijawab, jika benar boleh pulang. Aku nangsal gitu. Belenggu alam. Sekarang saya lanjutkan belenggu yang kedua, belenggu yang lebih berat daripada belenggu alam, yaitu belenggu masyarakat. Masyarakat Bapak Ibu, tempat yang kita tinggali, komunitas manusia, khususnya kampung, nampilan ini. Nah, itu bisa menjadi belenggu kita. Orang yang bertakwa harus terbebas dari belenggu masyarakat. Padahal kita harus tinggal di masyarakat, harus bersosialisasi. Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah zon politiken, makhluk yang selalu bergantung pada orang lain, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Karena tiap orang punya kelemahan dan punya kelebihan, jadi harus saling melengkapi. Kulo guru akuntansi, tapi malah nggak mengajar anak saya. Anak saya nggak suka akuntansi, sukanya kimia, sosiologi, agrobisnis, ilmu komputer, elektronika, instrumentasi. Orang sih gelem akuntansi. Walaupun ada mata kuliah akuntansi, ini orang gelem kelas karo bapaknya. Saya malah ngelasi anaknya orang lain, anak-anak SMA 6, Muhi, Muha, Debrito, Steladus.
Itu artinya bahwa manusia saling membutuhkan. Anak saya diajar guru lain, saya mengajar anak lain. Tadi ada itu murid SMK Kematiran minta tanda tangan absen Pak. Kamu sekolah di mana? SMK 1 Kematiran. Kok nggak kenal saya? Bapak siapa? Asal gurumu atau gurunya apa? Cuma beda jurusan. Tapi kan sekolahnya paling kecil se-Asia Tenggara. Mau seorang kenal karo gurumu. Oh iya Pak, ingat. Ya ingat besok kelas 11 ketemu. Saya mengajar kelas 11 jurusan manajemen logistik. Tadi banyak baru kelas 1, baru kelas 10. Besok ketemu manajemen logistik, perdagangan internasional, ekspor impor. Banyak banget ini. Dukun sunat, konten tempat sing gaweane nyunati mboten. Apa dulu pernah sunat sendiri? Gila mangke, akhirnya buka sarung pun putih. Padahal hobinya nyunati orang lain, tapi ketika sunat malah disunati orang lain. Ibu-ibu wonten sing bidan yang sering membantu ibu-ibu melahirkan, nopo pas lahiran lahir ke dhewe. Kagosnya wonten-wonten ya, kecuali di zaman Nabi banyak belum ada bidan. Malah membantu orang lain, tapi dirinya sendiri ketika melahirkan dibantu orang lain. Itu artinya memang saling membutuhkan. Dan yang tidak terbantahkan adalah jenazah. Apa pernah lihat Bapak Ibu jenazah mandi sendiri? Pasti dimandikan orang lain, termasuk tukang ngadusi pas meninggal, yo diadusi wong liya ora adus dhewe. Nah, itu artinya memang saling membutuhkan. Oleh karena itu kita hidup harus bermasyarakat. Nabi juga mengajarkan kepada umatnya harus bermasyarakat. Cuma kadang Bapak Ibu ketika kita bermasyarakat terjadi benturan, kita punya idealisme tetapi realitanya berbeda. Saya pengennya begini, ternyata di masyarakat begitu. Saya pengennya begitu, ternyata di masyarakat begini. Maka terjadilah benturan. Kalau sama-sama positif nggak ada masalah. Tapi kalau yang satu negatif, realitanya negatif, padahal idealismenya positif, inilah yang jadi masalah. Maka Bapak Ibu, orang yang bertakwa harus membebaskan diri dari belenggu masyarakat atau hal-hal negatif yang membelenggu dirinya yang ada di masyarakat. Apa sih yang bisa membelenggu di masyarakat? Terjadinya kemaksiatan, kriminalitas, hal-hal yang negatif itulah yang dapat membelenggu diri seseorang. Maka orang yang bertakwa harus bisa membebaskan dirinya, syukur-syukur juga bisa membebaskan masyarakat dari maksiat maupun maksiut. Pilih pundi maksiat maupun maksiut. Bagaimana caranya? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan. Ajeng nyontoh mboten. Wudu nggih, Nabi masa nggak dicontoh. Nabi ngendika, bila engkau di masyarakat melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tanganmu. Yang pertama. Yang kedua, bila tidak mampu dengan lisanmu. Dan yang ketiga, bila dengan lisan tidak mampu dengan hatimu. Niki harus urut Bapak Ibu. Nggak boleh jujuk langsung 3 pakai hati, nggak boleh. Harus dicoba dulu pakai tangan. Dakwah pakai tangan. Ada 2 pengertian tangan, Pak. Yang pertama, tangan secara fisik benar-benar tangan, al-yadu. Kalau melihat kemungkaran maka pukul betul Pak dengan tangan.
aslinya begitu. Anak saya ini jadi masalah. Amin. Dari mana kita bisa mulai? Dari keluarga kita, dari anak-anak kita dulu. Nabi ngendiko ajarilah anakmu sholat ketika usia 7 tahun. Bila 10 tahun belum mau sholat, maka pukullah, pukul, benar-benar dipukul, Pak. Dipukul pakai tangan, ini tangan secara fisik. Kenapa harus dipukul? Kalau tidak, Bu, terlambat, maka dengan boten wani, Pak. Coba wis kebacut SMP. SMP niku usia pencarian kelompok, mencari identitas diri dengan teman-temannya. Kadang nggak percaya lagi sama keluarga, terus ikut geng. Ya kalau gengnya betul. Di kampung saya ada geng Bapak Ibu, tapi belum ada namanya. Anaknya pengurus kampung dengan bangganya, anak saya dolane teng masjid. Tak cek tenan jebul rano. Jadi pamit dari rumah ke masjid ternyata tidak sampai. Mbak boten percaya malih tak enteni 24 jam. Oh ternyata betul teng masjid. Ning dalu tekone teng kamar marbot nonton TV. Live sepak bola MU lawan Liverpool. Wayai adzan subuh, bal-balane dereng rampung. Salat jamaah kula TV-ne seru, akrungu. Kula lagi salat gul. Ganggu saiki TV-ne patene tak dol. Tadinya niatnya baik buat hiburan daripada lentra-lentruk, lamun. Tapi pas salat ora dipateni ya takmirnya marbotnya nggak tanggung jawab, ganti aja percuma. Ikan keningnya ya boleh nyetel TV tapi jangan pas sholat. Tahu sholat subuh coba luhur walgur. Dan ini kudu dikandani. Anak-anak SMP saatnya cari kelompok teman Bapak Ibu. Ya kalau betul, kadang ada geng-geng yang kurang betul. Di Jogja banyak sekali ada geng namanya Mapendos, manusia penuh dosa. Jujur ya berarti. Ada juga Lapendos, laki-laki penuh dosa. Ada lagi Birajab, Radio Raijab. Wah ini sing medeni ini. Tak cilik-cilik do Radio Raijab ini. Laputa, laki-laki putus cinta. Dosa keras kabeh SMP do cinta-cintaan. Ada lagi Bosedo, bocah seneng dolan. Dewene dolan tak? Yo nek dolane teng masjid, dolane teng alun-alun kidul, teng alun-alun lor. Dan masih banyak lagi. Ada PKR, IYZ, KZR, Kisruh, Zuhum, Sosone, Cacap. Oke banget itu geng-geng itu. Wonten sing nganggo bahasa Belanda, geng kok namanya Ndasmu. Wonten itu. Nek sudah ikut geng itu lebih percaya pada pimpinannya daripada bapak ibunya. Apalagi yang namanya kelitih. Kelitih ini kok keliling golek getih. Jadi memang tujuannya cari getih. Kalau nggak dapat getih nggak naik pangkat. Dan ikut kelitih bapak ibu ini kok bayar bukan gratis. Pasti tahunya dari mana? Murid saya ketangkep, terus ngaku bayar jadi anggota kelitih 3 juta. Duit sekolah ini kok. Mau ngasih SMP, ngasih SMA. Dalam pengtuannya orang dikai, orang nyolong, apa ngedolong-dolong itu. Kalau pengen naik pangkat nanti harus dapat getih, lapor pada pimpinannya, bos dapat getih, nanti naik pangkat namanya ganti. Waktu belum naik pangkat namanya nama asli Fakhrudin Aziz. Naik pangkat ganti Gareng, Noko Petro, Neorosom lalu Bagong, ganti nama. Geng kula wonten namanya bagus tapi namanya bagus juga panjang nih. Setelah berhasil dapat getih ganti nama Komar.
Karena komar artinya rembulan. Rembulan cemerlang. Cemerlang maraton. Niko glede belum nanti geng-geng lagi wis kandhane salat akeh Bapak Ibu telat mergone. Nanti SMA wayahe ujian kandhane wanen. Apalagi sudah mahasiswa sok ilmiah kandhane salat nanti pakai deskripsi segala. Apalagi putrane jenengan sudah kerja mensasi ngirimi urung salat jenengan kandhane ora wani ngandhani ora dikirimi. Telat toh. Makanya mumpung masih usia 10 tahun belum sholat pukul, betul-betul dipukul pakai tangan. Tapi syaratnya bagian yang dipukul tidak yang menyakitkan. Kepala nggak boleh, muka nggak boleh, dada nggak boleh, perut nggak boleh, vital nggak boleh. Nah yang boleh mana? Biasanya bokong. Monggo pilih ajeng dicetok napa cetit. Nek cetit cilik, cetok gede. Pun hanya sebatas itu saja. Harusnya mampu. Begitu pula kejadian di masyarakat. Harusnya pakai tangan mampu. Depan rumah saya Bapak Ibu, persimpangan gang 3 gang. Kalau saya pulang jam 3 malam Pak, itu depan melingkar ada majelis, namanya majelis miras, minuman keras. Tak etung Pak anggotanya 20, padahal kulo tukang ceramah ning arep kulo do ngombe. Pripun? Napa kulo meneng? Tapi nak tak pukuli siji-siji plek-plek-plek. Aku lo rembuk. Abang 20 kok. Akhirnya kulo lapor Pak Camat. Pak Camat minta tolong, ini di kampung saya ada tahlilan, ada yasinan. Saya pertama kali masuk Jogja tahun 86, tapi masih pulang balik ke Tegal. Mulai menetap tahun 1994. Di kampung saya ada 2 macam yasinan. Jogja loh Bu. Yasinan yang pertama biasanya habis isya. Yasinan yang kedua jam 2 malam tadi itu. Yang habis isya surat Yasin yang dibaca 83 ayat. Sedangkan yang 2 malam Yasinnya berapa ayat itu ya? Ada asruban, asrurun, askriting, joker, joker menang. Ini Yasinan itu. Plak. Taliban, tarik, lihat, banting. Saya lapor Pak Camat. Apa jawaban Pak Camat? Gak bisa dirubah Pak Fatudin. Itu sudah tradisi. Coba, katanya sudah tradisi. Wow, aneh banget ini. Ya udah, rapat sidang istimewa di Balai RW. 2 RW tak panggil, saya laporkan. Saya keluar dari balai, bunga-bunga, lapor. Dan yang paling parah Bapak Ibu, mereka buka angkringan depan rumah saya. Menyediakan 2 kerak coba. Ini jenenge nantang ini. Pun kula tak apik-apik riyin melu-melu jajan. Kalau delok-delok gerobake apik ya. Ora sengaja kula weruh simpan kertas cilik tak jobo. Tak waca, wah iki mantra Pak. Besel hasil perjanjian dengan alam gaib. Jadi menggunakan dukun-dukun santet. Makanya malam itu rumah saya dihujani pedang-pedang itu Pak. Tapi ini mistis nih, nggak bisa lihat yang kebetulan dibuka saja. Terus tak lawan sisan kampung-kampungan itu. Alhamdulillah saniki pun bubar, pun boten wonten. Yo kali telu. Jadi kalau saya keluar malam tinggal 3 orang. Gelasnya siji wonge telu. Ngombe gantian itu. Mau kan 20 tinggal 3. Kok kamu di gelasnya siji gendalan itu lho. Padahal bekas miras itu. Siji pun mati, alhamdulillah.
Aku tanggane ya seneng alhamdulillah mati. Aku khususnya pecah nih lo buka gosong aku ngombe terus dari loro. Asing siji kan tuku mirase nganggo duit rental motor. Gawene rental motor, payu nggo tuku miras. Jebul modele saka nika indol diroyale dek kolektor mlayu ilang. Akar siji iki. Ada siji nek ngombe ora ndek kanca ya wis karepe ngono. Ada siji lumayan Pak. Yang penting ada usaha. Jadi sekiranya pakai tangan tidak mampu, yang kedua pakai lisan, fabil lisan. Masih tangan Bapak Ibu, saya ingat zaman dulu guru-guru saya berani mukul muridnya. Kalau sekarang nggak berani, mesti disalahkan. Walaupun kadang betul, kejadian yang baru kan anak SMP apa SMA itu, yang merokok terus dipukul sama kepala sekolahnya, orang tuanya nggak terima, lapor polisi, terus dipecat. Saya ditanya, bagaimana Pak Aziz pendapatnya? Saya jawab, kalau ini anak saya ngerokok di sekolah, kemudian dipukul gurunya, anak saya tak gandeng, tak hadapkan di depan kepala sekolah. Saya bilang, Bu, pukul lagi anak saya. Itu kalau anak saya Pak. Kenapa anak ini ngerokok? Karena orang tuanya nggak bisa mendidik. Jadi orang tuanya yang salah. Anak salah malah dibela, gurunya dilaporkan, dipecat. Dan sekarang dampaknya Bapak Ibu sudah kelihatan. Ini anak kelas 11, berarti kelas 2 SMA. 2 tahun lagi lulus. Ternyata Bapak Ibu, banyak perusahaan-perusahaan yang memblacklist sekolah ini. Jadi sekolah ini 2 tahun ke depan sudah di blacklist, tidak bisa bekerja di perusahaan se-Indonesia. Ternyata perusahaan-perusahaan malah dukung, membantu, membela guru yang di PHK. Jadi lulusan sekolah ini tidak cuma yang ngerokok, semua kelas 11 besok nggak bisa kerja di perusahaan manapun, perusahaan nggak mau terima. Padahal ada perusahaan rokok juga, aneh tuh. Tapi luar biasa ini. Karena teman-teman yang dukung, memboikot besok mogok nggak mau sekolah karena teman saya dipukul, malah gantian dibalik oleh perusahaan-perusahaan. Bahkan perguruan tinggi Bapak Ibu seluruh Indonesia besok tidak akan menerima anak-anak yang merokok ini lulusan dari sekolah ini. Luar biasa. Memang sekarang saatnya tampil kebaikan itu. Zamannya udah beda. Jadi walaupun kita benar, tetap hati-hati kalau mau memukul anak, memukul orang lain. Beda dengan zaman saya dulu Pak. Saya dulu kebal udah biasa. Kelas 3 SD Pak, gara-gara saya mengerjakan soal matematika di papan tulis salah, dipukul sama guru saya. Pak Budin maju, 3 kali 4 tak isi 100, 4 kali 6 tak isi 200. Pelan-pelan sama guru saya Bu. Saya masih ingat namanya, Ibu Sri Harmaini. Wah kalian tahu, guru SD merangkap kepala sekolah nganggo akek coba di tengah-tengah. Pingsan saya Pak. Jane mboten pingsan. Nek kula tangi kan dikamplung malih. Jadi saya pura-pura pingsan, digotong-gotong, digawa nang UKS, kei wedang, kei jajan, kei panganan, orang melu pelajaran. Pinter ta belum? Pinter ngapusi gurune. Anek tangi dikamplung malih pura-pura semaput. Maunya saya harusnya gurunya tanya dulu, kenapa 3 kali 4 100? Gak nanya langsung ngampleng Bu. Kudunya kan takon, kenapa? Niku ceritane Bapak Ibu, pas istirahat kula ningali tukang after foto.
Oke, tahun 77 update foto hitam putih 3 kali 400 kalingan boten. Nah sing usia kula kalingan ada sing nom-nom dereng lahir. 4 kali 6 200. Kula mlebune telat. Kula mlebu pelajaran matematika, mergone telat dihukum maju garap. Saya garap pakai nilai update foto 3 kali 400. Kanca kula dengguyu kabeh ngece dikirane bodoh. Padahal kula pinter. Kepala sekolah gurune ora takon langsung namplen. Jadi terjadi miscommunication. Namun demikian guru tetap wibawa, ditakuti, saya wedi. Saya pulang lapor bapak saya, Pak, saya dipukul guru saya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Tambahin bapak lu nggih ngapur bocor kowe lho. 2 kali kamplengan. Saiki melu aku, kula digandeng bapak kula menghadap gurunya tadi. Ibu, minta maaf anak saya memang bodoh. Tolong diajari iki kampleng ora apa-apa. Coba Bapak Ibu. Saniki wonten wong tuwa ngaten? Ora ono. Gurunya tambah wibawa, kula tambah taat. Orang tua hormat pada sekolah. Niko riyin saniki hati-hati yang guru-guru. Ini contoh dakwah fabil yadi, pakai tangan. Yang kedua, masih pengertian tangan ya. Itu artinya kekuasaan, kekuatan, power. Orang yang kebetulan punya kekuatan sebenarnya peluang emas untuk dakwah. Pak RT kesempatan berdakwah kepada warga sekitarnya, mungkin punya jabatan. Pak RW juga lebih tinggi lagi jabatannya, kesempatan punya kekuatan untuk berdakwah. Dan seterusnya, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Bupati, Wali Kota, Gubernur, Presiden, kesempatan sebenarnya. Tapi kadang malah tidak menggunakan jabatannya buat dakwah. Dakwahnya besok setelah pensiun. Ya sudah, tanda tangan sudah nggak laku. Gayanya, waduh kok tebakan Islam. Pensiun ngopo. Harusnya pas menjabat itu kesempatan emas. Tapi kadang tidak bisa menggunakan tangannya. Udah lemah deh. Ya, itulah Bapak Ibu sekalian. Kadang begitu. Tetapi belum selesai perjuangan. Bila dengan tangan tidak mampu, fabilisan, memberikan nasihat. Dan memberikan nasihat bukan cuma tugasnya penceramah, ustadz, kiai, guru. Siapapun yang bisa menyampaikan, itulah guru, itulah ustadz, walaupun satu ayat. Balighu anni walau ayat. Sampaikan apa yang dapat dariku, kata Nabi, walaupun satu ayat. Hari ini panjenengan dapat banyak ayat, sampaikan satu dulu nggak apa-apa kepada putranya. Kalau mau makan doa ya, bismillah ya. Nah itu udah dakwah itu. Sekarang banyak Bapak Ibu orang makan tidak membaca bismillah. Kok ngerti? Kan dalam hati orang kudune ketok niku, umis-umise ketok. Dan gerakannya lambat, awes nang arep langsung blok, berarti orang maca bismillah. Banyak wanita-wanita muslimah saya lihat Bapak Ibu, tetapi bukan di sini, jamaah lain. Sudah makannya berdiri, pakai tangan kiri, kecap-kecap, orang maca bismillah. Saya pertama kali ke Jogja dinyak orang Pak, makan kecap dengan lewat, makan kecap kayak jarang. Dulu ganti mingkem Bu, mingkem dunia kena makan mingkem kayak munyu. Asing bener itu salah kabeh. Ya pakai etika saja cara makannya bagaimana. Yang sering terjadi lagi ketika resepsi jagung manten. Nah ini tragedi nasional ini. Tidak berlaku yang namanya syariat. Harusnya syariah, yang terjadi syariah. Banyak tamu-tamu makan berdiri,
Jangan khawatir Bapak Ibu, ada yang nanggung dosanya. Sinten? Sing duwe gawe. Kenapa tidak menyediakan banyak kursi? Tapi kalau sing duwe gawe sudah pesen jebul kursine ora teko, apa memang ora pripun wae. Tapi saya sebagai tamu yang diundang, saya tetap mempertahankan. Gak ada kursi, tandanya ada kursi kosong. Gak ada saya cari taman, teras, apa dodok, apa terima orang makan. Timbang mengejar itu, tapi meninggalkan syariat. Itu masih mending Bapak Ibu. Yang sulit kalau menghadirinya dan undangannya tidak sesuai dengan hati kita. Misalnya undangan manten jame pas waktu sholat, itu singannya. Jam 7 wayai jamaah sholat isya, undangan manten. Saya bilang nanti aja tak jamaah dulu isya baru datang. Tenang Bu, tekan kono entek kali dudur kok. Ya resiko tuh, alhamdulillah nggak apa-apa. Niat nyumbang ya wis ora komenan ya ora apa-apa. Aku timbang liyane antri 6:30 antri burung wadan pas ora urus. Ngejar makanannya, ngejar MBB-nya, menghilangkan syariatnya. Sing angel malih mantene Bapak Ibu. Cobi dandanane jam piro niku. Makanya saya suka nek mantene pagi. Jadi dandanannya pas subuh. Nopo sebelum subuh wudu dulu, terus ditandani sholat subuh, sholat dulu. Nah, pagi ijab beres terus sholat. Duhurnya masih lama. Tapi nek ijab bar maghrib, apa bengi apa sore pagi waktu sholat ini. Duhur asar maghrib baru bilang cepet banget ini. Wonten malih pas karnaval, pawe 17-an niku diangel. Murid-murid saya paling Pak izin mau pawe kumpul di Hotel Garuda. Baru jam 10 udah kumpul. Pawe ini melakukannya jam berapa? Jam 3, jam 4 wis tur asal hilang wis dandan. Pelak-pelok nyekel dramel barang. Jebul melakukannya jam 4 nembe mulai karnaval. Tekan keraton ketoke cerak ning baris dadi suwe. Mari isa hilang. Mungkin isya terlambat tapi kan hilang jamaahnya, nilai jamaahnya hilang. Jadi kita seringkali tidak bisa mengatur waktu. Maka batasan kita hanya bisa memberikan nasihat. Karena yang kita nasihati lebih besar lagi jabatannya, pemimpin. Ya, anggap toh Bapak Ibu. Ya, dakwah yang paling sulit itu dakwah kepada pimpinan, terutama pimpinan langsung pimpinan kita. Maka bersyukur kalau punya pimpinan yang satu visi dan misi. Tapi kalau beda, ya tetap berdakwah walaupun kalah. Siapapun bisa memberikan nasihat. Nah, kalau tidak mampu, baru menggunakan cara yang ketiga, yaitu fabiqolbi, dengan hati. Dengan hati artinya meninggalkan arena dan merasa tidak setuju. Jangan diam saja. Contohnya tadi Pak, depan rumah saya ada majelis miras, majelis judi. Nek 20 tak kamplengi kabeh saya remuk. Saya nasihati, gak mungkin masa di depan 20 barang siapa minum minuman keras bandemi botol dulu. Akhirnya saya pakai hati. Caranya saya meninggalkan arena itu, tak tinggal lungo atau tak laporkan, itu pakai hati. Jangan diam saja. Kalau saya diam saja, apalagi nonton, nggak main, nggak minum, nggak menasihati, tapi nonton, itu sama saja terlibat Bapak Ibu. Ada 10 golongan yang dilaknat oleh Nabi gara-gara minum minuman keras. Mulai dari pabriknya, distributornya, karyawannya, agennya, warung-warungnya, yang beli,
walaupun nggak minum, cuma beli toko ya, toko tak bayarin, nggak minum. Apalagi yang minum, yang memegangkan gelas sama botol, ini tak cekoke, aku orang ngombe, orang panas kalau baik tak cekoke baik, kena juga dilaknat, kena. Yang mengilingkan ini, karena tak ini maksudnya ngilingin dulu, tapi usah ini malah nganggo sedotan bu. Pak Kulo ngawal murid-murid ekstra ke Bali niku jan. Bali Bapak Ibu minuman kerasnya wis koyo es teh jumbo. Warnanya mirip bodoh, nganggo sedotan. Jadi nek ora hati-hati caca dorong buat itu, jadi miras. Ini koyo es teh jumbo di plastik hati lo Pak. Penak banget ini lo. Kudu jeli Bapak Ibu. Mulane putra putri dengan sing do wisata niku dipeseni betul. Dijaga jarak jauh, nggak ikut dipantau, titip sama gurunya. Sekarang banyak kayak gitu. Gak tau yang mulai sabak, mungkin sekolah lain kita terbawa atau warga sana kita terbawa. Ngombe miras es teh jumbo kenapa lagi? Terang-terangan di depan gurunya dengan PD-nya, dikiranya gurunya orang ngerti. Yono sing orang ngerti jenenge wae. Jeli beto es teh jumbo karo miras niku. Harus bilang ya, yang 10 yang nonton juga ikut mendapat laknat dari Nabi gara-gara minum minuman keras. Maka dakwah pakai hati artinya pergi, nggak usah nonton, meninggalkan. Karena kalau nonton sama saja merestui, mengiyakan, kena itu. Nah itulah 3 langkah dakwah menurut Nabi. Apa sudah berhenti? Kalau dengan 3 langkah ini masih saja terjadi, masyarakat masih penuh dengan maksiat dan maksiut, coba pakai cara lain. Uzlah seperti Nabi Muhammad SAW hadir di Mekah di kumpulan masyarakat jahiliyah yang judinya judi kelas kakap, taruhannya kuda mewah, onta merah, wanita mewah, wah taruhannya. Kalau judi-judi di sini masih kecil-kecilan, walaupun kadang nggak kelihatan, terselubung. Saya pernah melaporkan sekumpulan judi di Taras Malioboro. Saya panggil aparat datang, lihat nggak ada judi, nggak ada yang pakai uang. Saya bilang itu memang gak ada uangnya Pak, tapi dicatat di kertas. Nanti pulang ditagih, bayar gue kalah gitu mau. Jadi memang gak ada barang bukti, tapi itu dicatat Pak. Nanti nagihnya di rumah, gue mau kalah tuh, ayo bayar. Tapi ya saya tetap kalah. Ajebul jenderalnya dibayar. Setor apa dua. Nanten model-model sekarang outlet 23 kayak saniki mboten jebul online. Online masih ada ternyata. Jadi kalau sudah seperti itu, Nabi mengajarkan kepada kita, beliau uzlah 5 tahun di Gua Hiro. Uzlah itu bukan melarikan diri, bukan delik, tapi mencari jawaban bagaimana cara mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat. 5 tahun Nabi dapat jawaban, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Begitu dapat jawaban, kembali ke masyarakat, dakwah lagi. Bapak Ibu, anak-anak kita juga sebenarnya uzlah 8 jam sehari di sekolah. Tapi anak-anak nggak pada tahu mana uzlah itu. Dikiranya sekolah kewajiban menuntut ilmu, tapi yang terjadi malah main-main. Jangan kaget Bapak Ibu, guru-guru sudah kaget. Dulu guru masuk kelas, saya muridnya lihat, guru lihat papan tulis, saya langsung maju, tak hapus papan tulisnya. Paham murid dulu, murid sekarang boten paham. Saya dulu murid, sekarang jadi guru. Saya lihat papan kotor, murid saya diam saja. Sampai saya ngalah ambil penghapus, tak hapus, muridnya malah, Pak yang sana sekalian Pak. Murid saya lagi nganten, gede puteran dengan nonton itu.
Kadang tak tegur, ini siapa yang menghapus? Teman-temannya, piketnya Ahmad. Malah piketnya Ahmad. Yang nggak piket nggak apa-apa kan ibadah. Enggak, piketnya itu. Sekarang kayak gitu siswa. Yang senior saja baru do sambat mlebu kelas do cekelan HP KB. Murid gurumu HP kok aku, kata teman saya guru senior itu. HP ya wis gurune metu. Malah mutung. Semua yang ditanya guru dikit-dikit browsing, dikit-dikit pakai Gemini, dikit-dikit pakai ChatGPT. Ada pelajaran udah lewat, coba Duk, kamu tahu nggak ekonomi itu Pak? Sebentar Pak. Alah kesuwen browsing. Browsing sadurunge pelajaran browsing terus. Zamannya sekarang ngaten Bapak Ibu sing jenenge Gen Z, generasi Z. Jadi ya rada angel. Seperti megang bambu yang ada lugutnya. Lugut ngerti nggih? Nek dicekel gatel. Itu anak-anak kita. Ora dicekel, piye dicekel gatel malah melawan, ditakoni angel. Maka harus sabar. Uzlah itu kesempatan berdoa, minta tolong kepada Allah, ya Allah, tolong ya Allah, jadikan anakku soleh-solehah, rajin beribadah. Jadi Bapak Ibu nggak usah putus asa, nggak usah khawatir. Kalau anak kita nakal, sebenarnya Allah ingin kita dekat dengan Allah, minta tolong, nggak diam saja. Terima kasih. Putih sama teh. Satu lagi kopi mik. Guyon itu orang tenan, kopi mik tenan. Tekan putih kok jadi lalu. Sing motor udah dicandang lagi. Guyon tenan. Wong sing tenanan lho Bu dicandang yang motor. Kulo nanti itu kono Bandeng Presto. Dilala berbubar kalau ngisi traweh teng masjid sing motore ora semlebu Pak. Dadi tak tinggalin dalan kulo mlebu gang cilik-cilik ngimami isya traweh rampungan kulo metu teng motor pun dedel duel. Aku cing yo dudu rezeki kulo, rezekine kucing. Mau datang pesen carane motor ya, malah rezekine kucing. Iki guyon mangke carane tenang. Maka traweh wonten malih. Amin. Ngaten nggih. Uzlah. Ya, jadi ini juga uzlah Bapak Ibu. Cuma hanya 1 jam, lumayan daripada enggak sama sekali. Dan ini banyak keutamaannya Bapak Ibu. Banyak keutamaannya. Saya sudah menyampaikan berapa kali ini. Ya, dirapal nggih. Barang siapa laki-laki atau perempuan hadir di masjid dalam keadaan suci, maka setiap langkah kaki kanannya 1 kebaikan, setiap langkah kaki kirinya diampuni dosa-dosanya. Coba ngitung piyambak jenengan dari rumah ke masjid berapa langkah pulang balik. Ya setiap kaki kanan itulah jumlah kebaikan, setiap kaki kiri diampuni dosa-dosanya. Itu sekali ke masjid, nanti habis ini pulang, isya datang lagi, subuh datang, zuhur datang, asar datang, 5 kali, berapa kali. Itu memang motivasi dari Nabi, memberikan kepada kita semangat spirit biar rajin beribadah, dan itu keutamaannya. Kalau dipraktekkan Bapak Ibu, air masjid gratis Pak. Kan dalam keadaan suci, wudunya dari rumah, wah ngirit tenan masjid itu. Tapi juga tetap ada Pak, siapa tahu ada yang batal atau wudu dadaan. Karena ada masjid di Yogyakarta yang tidak punya WC. Aku lo jaga ke, makin teng mereka mau jebul rano, ayo ngangkat tenan. Wow, payah ini. Harus tetap ada, walaupun diutamakan wudunya dari rumah. Ini yang jarang tahu nih Bapak Ibu. Ini yang jarang tahu. Apabila Allah hendak menurunkan rahmat di satu kampung dan di kampung itu ada pengajiannya, maka Allah akan segera menurunkan rahmat itu. Menyegerakan. Jadi mungkin rahmat nanti turunnya jam 8, tapi sekarang ada pengajian, Allah turunkan sekarang, tutup.
Makanya masjidnya Ar-Rahmat. Ada namanya Pak Rahmat ini. Dan apabila Allah hendak menurunkan musibah di satu kampung, tetapi di kampung itu ada pengajiannya, maka Allah akan menunda musibah itu atau memindahkan ke kampung lain yang tidak ada pengajiannya. Coba Bapak Ibu, ini hebat sekali. Saya ulangi, apabila Allah hendak menurunkan musibah di kampung ini, jadi jangan-jangan kampung ini akan kena musibah, Pak. Tetapi karena pengajian Allah menunda. Jangan ada pengajian, jangan. Allah menunda. Entah kapan nggak tahu. Atau memindahkan kampung lain yang tidak ada pengajiannya. Nah, ini yang bahaya. Kita nih mauan kampung mana yang tidak ada pengajian, siap-siap akan menerima pindahan dari kampung yang ada pengajiannya. Musibahnya maksudnya itu. Maka harusnya orang-orang yang tinggal di sekitar masjid, walaupun nggak ikut pengajian, terima kasih kalau sing ngaji Pak kudune. Nggih, niki sing ngaji kali sing boten oke sing budi. Oke sing boten to. Kudune sing boten ngaji, terima kasih kali sing ngaji, mergo sing ngaji hadir menyebabkan musibah enggak jadi ditunda. Kudune matur nuwun nggih pun ngaji, kula boten ngaji ngapunten. Terima kasih sudah ditunda musibahnya atau dibatalkan musibah. Kudune ini kadang malah ngece. Aku nak teng masjid di malah diece kok. Teng pundi Pak Aziz bal-balan. Aku nganggo sarung mau peci kok teng pundi. Yo salat jamaah. Titip yo, titip. Titip apa ya? Titip salam. Ya tak sampaikan. Salat langsung ketemu wong urung-urungan ngono. Yo tak sampaikan. Dapat salam kembali katanya. Dari siapa? Israel. Wes siap-siap nyebai kok. Iku kampung mriko nek ndi boten apa dereng. Kata nggih, bon tidak apa-apa. Ada lagi Bapak Ibu bagaimana Nabi mengajarkan kepada kita. Quran juga mengajarkan wahajaru wajahatu fi sabilillah. Kalau kemaksiatan di masyarakat sudah tidak bisa diatasi, maka wahajaru wajahatu fi sabilillah. Pilih-pilih hijrah nopo jihad. Yang pertama hijrah, pindah rumah. Bapak Ibu jenengan paling nggak setuju dengan saya, karena saya pindah-pindah rumah terus, nomaden. Dulu waktu saya kuliah juga pindah-pindah. Tiap semester saya pindah kos. Banyak teman saya banyak. Sekarang sudah di Jogja, ya pindah-pindah terus. Pernah tinggal di Malioboro, Sosrokusuman. Pindah di Pakel Baru, Lapangan Sidogabul. Pindah lagi Miliram. Pindah di Lumintu, Blunya Gede. Pindah di Karangwaru. Saya ini di Bawa Perum Polri. Berapa kali pindah? Bawa datang. Matikan ini. Ternyata saya menyampaikan tentang hijrah. Allah menuntut hijrah kamu. Makanya saya pindah-pindah terus. Orang cocok pindah. Atau dalam rangka melindungi anak-anak saya, keluarga, dari berbagai macam kemaksiatan, ya kriminal, ya minum. Nah, yang masih kontroversi ini kok rokok Bapak Ibu. Yang masih kontroversi itu rokok. Saya tidak berani mengharamkan rokok, karena sebagian berpendapat rokok itu makruh. Muhammadiyah berani mengharamkan, NU tidak berani, membolehkan. Ada rokok herbal katanya. Saya pernah ditawari, pun bertemu sama orang. Tapi boleh ya Bapak Ibu, kalau saya mengharamkan rokok untuk diri saya, biar saya nggak merokok, boleh kan? Boleh. Yang penting saya tidak di depan mimbar, Bapak Ibu rokok itu haram, itu nggak boleh. Tapi buat diri saya, biar saya tidak merokok, anak-anak saya nggak merokok, itu saya boleh mengharamkan rokok. Mantu-mantu saya juga salah merokok. Di rumah saya juga tidak ada asbak, tidak saya sediakan.
Jadi tamu-tamunya tidak merokok. Karena menurut saya banyak madorotnya daripada kelebihannya. Kelebihannya cuma 3 Pak, merokok itu. Yang pertama, orang yang merokok biasanya rambutnya nggak bakalan putih. Karena sebelum putih udah meninggal. Biasanya orang yang merokok rumahnya nggak bakal kepalingan. Nggak bakal kemalingan. Yang merokok kan penyakitnya batuk. Tiap hari batuk. Malam kalau belum tidur, situ. Dan yang ketiga, nggak bakalan dicekuk anjing. Anjing takut sama orang merokok. Karena biasanya kalau merokok sampai tua pegangannya tongkat. Takkan itu. Anjing takut, orang wali jekuk. Udah cuma itu. Tapi madorotnya lebih banyak, maka saya haramkan untuk saya dan keluarga saya. Saya pernah di angkringan Mbak, kenalan dengan Chinese, orang Cina yang sudah berhenti merokok 20 tahun. Dulu pecandu rokok 20 tahun, berhenti merokok 20 tahun. Saya lihat dari keluar rumah jalan menuju angkringan, ada yang menarik saya perhatikan Pak. Jempol kakinya digubet nganggo perban. Pak, ngopo iki perban? Bar kesandung, kepaduk, mengicur darahnya keluar dari sela kukunya. Pun operasi darah sampun. Terus napa niku jenenge? Kata dokter penyakitnya burger. Apa penyakit burger? Kaya panganan. Burger nama penyakitnya. Hebatnya lagi Bapak Ibu, darah yang mengusur dari jempol kakinya itu baunya rokok. Luar biasa ini. Padahal orang merokok pakai mulut, nggak pakai kaki. Berarti melalui jalur yang panjang dari mulut sampai jempol, dampak bau rokoknya sampai jempol kaki. Padahal orangnya sudah berhenti merokok 20 tahun udah berhenti. Hebat sekali ini. Berarti mengendam di sini kan 20 tahun. Luar biasa ini. Tak cerita nih malih Bapak Ibu. Saya punya teman spesialis ahli bedah rumah sakit Sarjito. Namanya Dr. Fauzia. Perempuan. Setiap hari membedah mayat minimal 2. Jadi bedah 2 mayat. Suatu hari dapat mayat perempuan, paru-parunya delemok-delemok, kosong. Jantungnya juga berlubang-lubang. Didiagnosis ternyata akibat rokok. Padahal perempuan dan tidak merokok. Lu kok bisa? Bojone ngerokok, suaminya ngerokok. Istrinya di sampingnya dapat kebulnya, atau mungkin lewat ciuman kan juga bisa tuh Pak. Nular mungkin. Istrinya nggak merokok, kena dampaknya meninggal duluan, suaminya masih hidup, jantungnya gosong, delemok-delemok, paru-parunya juga. Wah, kejam sekali. Maka saya pesan sama murid-murid saya SMK yang cowok-cowok, nah, kalau kamu betul sayang pada istrimu, cinta pada pasanganmu, berhentilah merokok. Nek kowe mati dikit apa-apa, bojomu iso kaya ngene. Tapi yang meninggal malah yang perokok pasif, yang aktif malah masih hidup. Makanya Bapak Ibu, mohon maaf kalau saya pribadi mengharamkan merokok. Terus bagaimana caranya biar bisa berhenti merokok? Saya coba cari-cari cara Bapak Ibu. Karena saya pernah berhadapan dengan murid saya yang sudah kecanduan merokok. Kelas 11, berarti kelas 2 SMA nih. Wali kelasnya sudah nggak bisa nangani. Dimarahi malah jawab, kamu kok merokok? Jawabannya, Bapak juga merokok. Nah iya, gurunya merokok, jadi kalah. Nah, terus ketemu saya. Saya tanya, Mas, kamu sehari ngerokok habis berapa batang? Apa Pak? Sehari pagi Pak, saya 5 batang. Dengan bangganya.
siang 5 batang, sore malam 5 batang, berarti 20 batang. Iya Pak, dengan berliannya. Oke, 20 batang. Satu batang harganya berapa? 1.000 Bang. Waktu itu 1.000. Berarti sehari 20.000. Kalau sehari 20.000, satu bulan berapa? 20.000 kali 30. Pinter itu. 600.000. Wah, hebat sekali. Itu udah kelas 2 Bu. Kemungkinan besar kelas 1 sudah merokok, karena kelas 2 saja sehari 20 batang. Bahkan mungkin sejak SMP Pak. Itu gara-garanya pulau wali kelas tunggakannya 1 tahun belum bayar 6 juta Pak. 6 juta belum bayar sekolah, belum bayar uang gedung. Ini kisah merokok, jebul duit dari orang tuanya dipakai buat merokok. Asal pas wali kelasnya ya tak tangani. Oke Mas, saya mau nanya, Masnya Jumatan enggak? Oh Jumatan Pak, saya Islam walaupun merokok. Ada kotak infak pas Jumatan keleboke Pak. Saya juga saudara infak. Berapa? 1.000. Oke, bagus. Kalau infak Jumat 1.000, berarti sebulan berapa? Hanya 4.000. Kalau sebulan minggunya 4, ada yang 5.000. Oke Mas, untuk sesuatu yang pasti dijamin masuk surga, dapat pahala, kamu hanya berani berkorban 5.000. Tapi yang 600.000 kamu korbankan demi mengejar neraka, baik neraka dunia maupun neraka akhirat. Kok Bapak tahu? Ya, bungkus rokoknya dibaca. Kamu tentu sana ini. Napa itu? Kanker paru-paru. Kok malah ini buatan apa dulu? Ini kok tasnya ya Pak? Pak, itu kan tulisannya di bungkusnya, bukan di rokoknya. Jadi kalau makan bungkusnya ya karuan sakit. Ya sekarang pun. Tapi sekarang kamu harus adil. Nah, adil gimana Pak? Kalau kamu rokok 600.000 berani, kenapa sodako cuma 5.000? Coba imbanglah. Rokok 300, sodako 300. Nanti kalau mulut saya kering gimana Pak? Ganti permen. Permen apa? Ya terserah. Misalnya permen Milton, apa-apa Goda Pastilles yang bisa menggantikan merokok. Alhamdulillah Bapak Ibu, kalau pindah dari sekolah itu nggak tahu kabarnya masih merokok apa tidak. Yang penting saya nggak lihat lagi. Harusnya resep saya manjur karena teman-temannya juga berhenti merokok gara-gara mengalihkan dari rokok ke sodako. Allah menyembuhkannya, Allah menggantikannya dengan sodako, rokoknya bisa berhenti. Ini satu trik saja, dan ini pun termasuk dakwah Bapak Ibu. Hijrah. Jadi hijrah itu tidak cuma pindah tempat, tapi juga pindah batin. Batinnya pindah, batinnya dibersihkan, dari kotor menjadi bersih, dari bodoh menjadi pandai, dari miskin harusnya bisa menjadi kaya. Itu namanya hijrah. 5 menit lagi. Yang terakhir, jihad. Biasanya orang mendengar kata jihad terus serem. Wah, perang, takbir. Beda Bapak Ibu. Yang perang namanya qital. Insya Allah nih, kalau ada waktu akan saya sampaikan bagaimana Nabi perang. Ada perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Mustalik, perang Khaybar, perang Mu'tah, perang Yarmuk, perang Tabuk, perang Qadisiyah. Ada 9 perang besar. Satu perang 1 hari berarti butuh 9 hari. Kapan-kapan mau terjadi. Ini jihad artinya sungguh-sungguh, serius, fokus dalam beramal kebaikan. Jenengan bekerja serius, itu nilainya sama dengan jihad. Ngaji serius, nilainya sama dengan jihad. Makanya ayatnya nanti dicari di surat At-Taubah. Nggak saya tunjukkan, nanti kalau saya tunjukkan langsung ayat ini, biar baca dari depan. Tanpa bismillah. Satu-satunya surat yang tanpa bismillah hanya surat Al-Baro'ah atau surat At-Taubah. Gak ada bismillahnya.
Nah nanti ketemu ayat yang mengatakan, dan hendaklah di antara kalian semuanya tidak pergi ke medan perang. Ada sebagian yang menuntut ilmu, yang ngaji, yang sekolah, yang kuliah, untuk memberikan pelajaran kepada mereka yang sedang berperang nanti setelah kembali berperang. Jadi di Paroba, misalnya ada panggilan perang untuk jamaah rahmat, jangan semuanya perang, sebagian saja. Yang sebagian untuk ilmu, ngaji, sekolah, kuliah. Maka menuntut ilmu, sekolah, kuliah, ngaji, nilainya sama dengan jihad. Dengan bekerja, nilainya sama dengan jihad. Kalau bekerjanya sungguh-sungguh, serius, fokus. Makanya saya sering pesan sama murid-murid saya, nak, kalau sekolah serius ya, PR digarap, PR dikerjakan, tugas juga diselesaikan, orang mainan HP terus, orang tidur-tiduran. Kalau kamu sungguh-sungguh, nilainya sama dengan jihad, pahalanya sama dengan mati syahid. Tapi kalau kamu meremehkan terus di sekolah mati, matinya bukan mati syahid tapi mati sangit. Termasuk saya, Bapak Ibu, kalau ngajar sungguh-sungguh serius, berdiri, duduk, jalan-jalan, mati gembrobyo serius. Jadi kalau saya mati keselak kabur misalnya, matinya mati syahid. Tapi ninggalkan pelajaran terus, orang tua ngulang, siswanya dibiarkan, terus saya mati, mati sangit, bukan mati syahid. Termasuk ngaji seperti ini, nilainya sama dengan jihad fisabilillah. Dan ini merupakan bagian dari dakwah. Nah, kesimpulan, jadi dari depan langkah yang diajarkan Rasulullah ada berapa? Tangan, lisan, hati, uzlah, hijrah, jihad, ada 6. Kalau 6 sudah dilakukan, insya Allah kita terbebas dari belenggu masyarakat. Orang yang bisa membebaskan diri dari belenggu masyarakat, inilah yang disebut orang yang bertakwa. Memang berat daripada yang kemarin yang pertama belenggu alam, tapi harus dicoba. Allah melihat prosesnya, bukan hasilnya. Proses tidak akan menghapusi hasil. Yang sering kan hasil mengecilkan proses. Kita balik. Mari Bapak Ibu kita berproses, terutama di bulan Ramadan. Kita lalui hari demi hari dengan konsentrasi, fokus dan semangat. Ini baru hari keempat ya. Berarti botolnya sebulan-bulan dino. Wah sesuai banget. Pun rasa dipikir dilakoni mawon. Mudah-mudahan Allah terima segala amalan kita dan kita mendapatkan gelar muttaqin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahannya. Terima kasih banget. Panjenengan sudah hadir. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.